Halo Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi hari ini tanggal 8 Oktober 2021. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami ingin bersandar kepada Engkau dan firman-Mu di dalam kami menjalani hari ini. Sungguh anugerahkan hikmat-Mu agar kami mampu untuk memahami firman-Mu dengan baik dan juga memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk mempraktikkan firman Tuhan ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada awal penciptaan dikatakan Tuhan bekerja selama 6 hari, tapi hari yang ke-7 itu Tuhan berhenti. Ya, lalu kemudian itu menjadi hari untuk beristirahat. Di dalam perjalanan umat, maka hari ke-7 itu disebut sebagai hari Sabat, di mana umat berhenti dari segala pekerjaannya, dipakai untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, di dalam konteks kitab Ibrani ini menyampaikan bahwa Allah itu juga ada waktunya nanti masuk dalam perhentian, artinya Allah berhenti bekerja. Itu mau mengatakan demikian bahwa sebetulnya bagi kita orang Kristen, artinya bukan cuma bagi orang Kristen ya, mungkin bagi seluruh makhluk yang ada di dunia ini, itu terkait dengan Allah sebagai pencipta, ada saatnya Allah menciptakan atau Allah menyiapkan suatu perhentian bagi setiap orang. Nah, perhentian itu dapat kita tafsirkan sebagai surga, di mana Tuhan Allah berada dalam kekekalannya, di mana suatu saat semua orang yang berkenan kepada Allah ada bersama-sama dengan Allah. Nah, dalam kaitan ini kita orang Kristen itu dituntut untuk tetap berlaku setia, supaya kita bisa masuk sampai pada tempat perhentian yang Tuhan siapkan itu. Jadi artinya kalau seandainya tempat perhentian itu Tuhan siapkan di sini, dan kita sekarang ini dalam mengikut Tuhan, kita sedang dalam perjalanan, maka di dalam perjalanan ini dituntutkanlah kepada kita untuk kita berlaku setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena orang yang setia saja yang bisa sampai pada ujung akhir perhentian bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan yang kekal itu. Nah, jadi dengan demikian berarti tidak semua orang bisa masuk dalam perhentian itu. Nah, Bapak Ibu, kita perlu menyadari bagaimana supaya kita bisa konsisten setia. Di dalam ayatnya yang ke-7 itu dibicarakan di situ mengenai dua kata atau satu kalimat yang mengatakan janganlah keraskan hatimu. Salah satu caranya ketika kita mau menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka jangan keraskan hati. Atau lebih aktif lagi, lembutkan hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Yang firman itu mengarahkan kita untuk hidup sesuai dengan Tuhan. Saya kira kalau kita bikin sederhana saja, patokan kita itu 10 hukum Taurat. Nah, kalau firman ini, 10 hukum ini kita telatenin, kita taati, kita lakukan ya dengan penuh kesetiaan, kita berjuang keras, itu di dalam perjalanan kita untuk mengikut Tuhan, sampai Tuhan bawa kita ke ujung perhentiannya. Nah, jadi maksud saya, di dalam diri ini kita bertekad kuat dulu dan berjuang keras dulu untuk berlaku setia pada Tuhan, dengan wujud konkretnya adalah melakukan perintah-perintah Tuhan itu. Sampai Tuhan membawa kita ke ujung akhir perjalanan kita untuk bersatu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang di dalam perjalanan ini itu tentu banyak godaan, banyak cobaan, banyak masalah, banyak kesusahan yang
bisa membawa kita untuk menjadi tidak setia pada Tuhan dan tidak setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Namun justru dalam kondisi seperti itulah kita perlu punya tekad untuk tetap setia kepada Tuhan. Berjuang keras untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kita bisa sampai pada perhentian yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Bacaan ini merupakan kelanjutan dari bacaan hari kemarin, Bapak Ibu Saudara. Itu bicara tentang kesetiaan bangsa Israel di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Sampai Tuhan Allah membawa mereka ke tanah Kanaan. Kita sekarang orang Kristen, Tuhan Allah menuntut kita untuk dalam perjalanan kita di dalam kehidupan di dunia ini, kita setia kepada Tuhan sampai di akhir. Maka temanya saya beri setia dari dunia ke surga. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau mengingatkan kembali kepada kami sebagai murid-murid-Mu, supaya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami mengikut Engkau ini, kami tetap setia kepada Tuhan sampai di ujung perhentian yang Tuhan tentukan kepada kami. Di dalam segala duka-duka, di dalam segala cobaan, godaan, permasalahan, penderitaan, Tuhan kuatkan kami, agar kami tetap taat kepada Tuhan, kami setia pada perintah-perintah Tuhan, menjalankan perintah-perintah Tuhan, sehingga Tuhan kami layak untuk masuk dalam perhentian yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, di mana perhentian itu sudah Tuhan tentukan bagi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.